Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikodemus Naisau. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka presentasi terkait dengan proyek machine learning, yaitu terkait dengan data quality. Total yang akan dibahas adalah introduction, related work, data set and features, lalu the method, dan juga kita akan melakukan eksperimen, dan juga nanti conclusion-nya, dan reference yang digunakan. Pertama kita akan membahas terkait dengan introduction. Eh, Kita akan membahas terkait dengan data quality terlebih dahulu. Jadi parameter yang digunakan untuk mengukur data quality itu ada pada akurasi, konsistensi, completeness, dan juga reliability daripada suatu dataset. Data yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak konsisten ini dapat menyebabkan analisis yang kurang efektif dan tidak mencapai objektif dari tujuan analisisnya dan juga making decision yang kurang tepat. Kalau kita lihat dari root cause-nya, data quality ini memiliki kualitas buruk dapat berasal dari berbagai sumber. Nah, umumnya yang paling sering ditemukan adalah yaitu pada proses, sistem, dan juga people, seperti kesalahan entry data, SOP, dan juga lain sebagainya. Di sini ada issues yang include, yaitu ada inaccurate data, missing data, inconsistent, duplicate, outliers, dan juga ada invalid. Kalau kita lihat tujuan daripada goal kali ini dari project ini adalah kita akan coba untuk mengembangkan solusi berbasis machine learning yang secara otomatis untuk dapat mengidentifikasi dan juga prediction terkait dengan pada masalah data quality. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa setiap field yang diinputkan itu sudah memenuhi aturan dan standar governance yang telah ditetapkan. Dengan mengatasi masalah ini, kiranya nanti dapat meningkatkan akurasi dan juga meningkatkan insight analisis yang diperoleh pada pengambilan keputusan yang akan jauh lebih efektif dan juga impactful terhadap bisnis. Lalu kita akan coba membahas terkait dengan penelitian-penelitian terlebih dahulu yang udah membahas terkait dengan kemiripan daripada proyek ini, yaitu terdapat pada data quality assessment dan juga prediction dengan machine learning. Dalam penelitian ini membahas tentang penilaian kualitas data dan juga mengusulkan pendekatan dengan menggunakan klasifikasi. Lalu ada yang kedua adalah data cleaning. Ini membahas terkait dengan gambaran tentang masalah dan juga teknik pembersihan data dan juga uh, machine learning untuk mengatasi daripada masalah dari data quality. Lalu next kita akan membahas terkait dengan dataset yang kita punya. Nah, di sini kita akan memiliki dataset yaitu total 363 raw data yang dimulai daripada indeks ke 0. Lalu di sini terdapat 9 kolom, di antaranya adalah gender yang menjelaskan terkait dengan gender daripada setiap individu. Lalu ada bidang usaha, kolom ini berkaitan dengan industri atau sektor bisnis atau pekerjaan daripada individunya. Lalu ada age, di sini ada usia dari individunya. Lalu ada amount, ini mewakili nilai numerik yang mengindikasikan bulan tertentu. Lalu ada pekerjaan, ini berkaitan dengan pekerjaan individunya. Lalu ada education code, hal ini mewakili code daripada tingkat pendidikan. Lalu ada marital status, hal ini mewakili daripada pernikahan dari individu, statusnya bagaimana. Lalu ada creation source, di sini kita coba untuk mengidentifikasi sumber daripada database diciptakannya atau source dari data tersebut. Kalau ada error, ini merupakan label daripada setiap data yang ada. Jika nilainya 0, maka data tersebut sebenarnya tidak ada masalah daripada setiap nilai fieldnya. Namun jika nilainya 1, maka mengindikasikan bahwa data tersebut tidak valid. Atau terdapat field yang memang nilainya outliers atau nilainya sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu kita coba melihat daripada pre-processing, kita coba ekspor datanya. Di sini kita melihat bahwa sebenarnya banyak nilai yang missing value. Hal ini kita tidak lakukan teknik cleaning data, karena sebenarnya dari data tersebut kita coba untuk mengidentifikasi bahwa data yang sebenarnya terdapat yang missing value ini merupakan bagian daripada data yang labelnya memang error atau dia bernilai 1. Hal tersebutlah nanti yang kita akan coba menjadikan parameter untuk kita modeling dan juga nanti kita akan melihat performanya bagaimana. Lalu kita coba akan masuk ke dalam EDA. Di sini kita coba akan melihat daripada data yang kita punya. Kita coba akan lihat daripada correlation heat map. Di sini kita lihat bahwa
Sebenarnya daripada dataset yang kita punya di bagian numerik, ini tidak memiliki korelasi yang kuat antar daripada setiap field, karena terlihat daripada correlation heat map-nya terbesar yaitu ada pada mount dengan error yaitu 0,046. Lalu untuk distribution daripada yang kita punya, di sini ada yang 0 itu 300 ribuan data, lalu ada yang error itu di bawah 50.000. Nanti kita akan juga melakukan teknik mungkin undersampling untuk dapat kita menyamaratakan daripada setiap data supaya balance antara kedua labelnya. Lalu kita coba akan melihat distribusi daripada edge dan juga mount dan juga error. Lalu kita coba lihat dari box plotnya, dari edge sebenarnya ini banyak yang outliers daripada nilai field dari edge. Di sini banyak yang usianya sebenarnya di bawah, mungkin di bawah 10 tahun. Lalu juga di sini ada mount dan juga ada error. Lalu kita coba akan lihat ke distribution dari edge-nya. Ini menandakan tadi yang error itu lumayan banyak di angka 10 ribuan dengan edge-nya itu di bawah 20. Lalu kita coba lihat distribution of mount-nya. Lalu kita coba lihat daripada kategorikal daripada field yang kita punya. Di sini daripada gender, gender female ini lebih tinggi dibandingkan male. Lalu distribution of bidang usahanya, di sini kita lihat bahwa paling tinggi ada SCJ yaitu di service lainnya memiliki uh, populasi count yang paling tinggi sekitar mungkin hampir 70 ribuan. Lalu diikuti dengan bidang usaha lainnya dengan kode IFJZ. Nah, di sini juga ada bidang usaha yang blank. Nah, ini kita tidak take out. Kita coba untuk keep sebagai representasi, bisa aja itu data yang memang data yang error gitu. Lalu kita coba lihat ke pekerjaan. Di sini pegawai swasta yang paling tinggi dibandingkan pekerjaan yang lainnya. Lalu edu- education code di sini SM yang paling tinggi diikuti dengan S1 dan juga D3. Lalu marital status di sini single yang paling tinggi, lalu diikuti dengan merit. Lalu di sini ada creation source-nya ada IFS, RCS, BDS. Lalu kita akan coba untuk telusuri metode apa yang akan digunakan. Tadi kita sudah melihat daripada EDA. Lalu kita coba akan melakukan undersampling daripada setiap kelas yang ada. Di sini kita akan coba untuk mengikuti kelas yang uh, minor, di mana data yang memiliki data error. Di sini sekitar 37 ribuan data, sehingga kita akan memilih random daripada data yang valid, itu sekitar 37 ribuan juga. Sehingga antara kelas 0 dengan 1 memiliki nilai yang balance. Lalu kita coba untuk melakukan label encoder daripada setiap field yang memiliki kategorikal. Nah, di sini kita coba untuk menggunakan label encoder, jadi dia akan mencoba mentransformasikan daripada setiap nilai karakter itu menjadi number ya. Lalu kita akan coba eksperimen. eh, di sini kita akan coba untuk menggunakan dua pendekatan, di mana kita akan coba untuk menggunakan algoritma machine learning yang berbeda, yaitu decision tree dan juga logistic regression. Nah, dari kedua algoritma ini nanti memiliki kelebihan yang unik dan juga berkontribusi pada pemahaman yang komprehensif terhadap quality data yang kita punya. Nah, di sini kita juga coba untuk melihat matriks apa yang kita menjadi tolak ukur daripada performa model yang kita punya, di mana ada true positif, false negatif, false positif, dan juga true negatif. Nah, kita akan coba untuk melihat dari pada nilai precision, akurasi, dan juga sensitivity-nya gimana. Nah, setelah kita jalankan, ternyata kita memperoleh uh, model dari prediction tree itu 0,99. Artinya 99% model dapat prediksi dengan benar pada data tes. Lalu pada logistic regression, kita mendapatkan akurasinya adalah 0,95. Terlihat daripada uh, Jupyter di bawah ini yang membedakan antara decision tree dan juga logistic regression. Lalu kita akan membahas juga terkait dengan confusion matrix yang kita punya dari decision tree dan juga logistic regression. Kita punya true positifnya lebih tinggi
di pada decision tree dibandingkan dengan logistic regression. Di sini decision tree 7.400, sedangkan logistic regression berada di 7.100-an. Jika kita summarize, maka kita akan mendapatkan presisi yaitu sekitar 0,99%, yang mengindikasikan bahwa ketika model memprediksi kelas sebagai positif, hasilnya benar sekitar 99%. Untuk recall-nya, kita juga melihat bahwa recall dari decision tree ini 0,99 menunjukkan bahwa model mampu untuk mengenali sekitar 99% dari kasus positif yang sebenarnya. Lalu untuk skor F1-nya, yaitu sekitar 0,99% untuk kedua kelas. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara presisi dan juga recall. Lalu untuk logistic regression, kita lihat bahwa untuk presisi itu mencapai sekitar 96% untuk kelas 0 dan 94% untuk kelas 1. Recall-nya ini menunjukkan bahwa model berhasil mengidentifikasi sekitar 94% instance kelas 0 dan juga 97% untuk kelas 1. Lalu untuk skor F1 ini menunjukkan kelas sekitar 0,95%, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara presisi dan juga recall. Lalu kita coba juga lihat dari error chain-nya dari kedua model yang kita lihat. Di sini ada decision tree dan juga logistic regression, di mana OC-nya adalah mencapai 0,99%. Hal ini cukup baik, namun model yang kita punya nampaknya overfit, di mana terlalu baik untuk mempelajari data yang kita punya. Sehingga nanti ketika ada data baru, kami khawatir model tidak dapat memprediksi dengan baik ketika terjadi penambahan data yang baru. Lalu untuk discussion-nya, di sini kita coba untuk recap daripada setiap model yang kita bangun tadi. Decision tree mencapai 0,99 baik akurasi, presisi, recall, dan juga skor F1-nya. Untuk logistic regression, akurasi 0,94%, lalu untuk presisinya 0,96, recall-nya 0,94, dan skor F1-nya adalah 0,95. Uh, Model decision tree ini memiliki akurasi dan presisi yang recall dan skor F1 yang lebih tinggi dibandingkan model logistic regression. Untuk presisi dan recall, kedua model memiliki presisi dan recall yang tinggi. Tetapi jika presisi dan recall lebih penting untuk project ini, maka kita akan mempertimbangkan aspek tersebut. Secara umum, decision tree akan jauh lebih mudah diinterpretasikan daripada model logistic regression karena menghasilkan rules decision yang mudah dipahami. Lalu untuk conclusion daripada project ini, mengingat akurasi tinggi, presisi dan juga recall, dan juga score F1 yang tinggi, dari model decision tree tampaknya menjadi pilihan yang tepat untuk kita dapat menggunakan matriks evaluasi yang diberikan dengan menggunakan decision tree. Lalu untuk feature work yang dapat di consider, yaitu kita akan coba untuk menggunakan algoritma yang lain, kayak di sini menggunakan SPM, neural network, atau gradient boosting. Lalu untuk assemble method, di sini kita juga untuk menggunakan performa model dengan menggabungkan prediksi dari berbagai macam model. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.